dar der dor. Ya. Jumpa lagi episode ke-49. Tentu saja bersama kita di sini masih bersama saya dengan Denny Sumirat serta rekan saya Rina Prameswari dan juga itu Suarsono. Kenapa lambat? Kenapa agak lambat? Ya. Baik, kita akan membahas sesuatu yang sifatnya lebih kepada kewaspadaan serta bagaimana kita tidak loyo dan lemes. Nah, terkait dengan masalah willpower. Nah, kehendak, sebuah kehendak itu kita pasti manusia pasti punya kehendak itu ya. Punya. Nah, ini yang akan membahas itu adalah tidak main-main ya. Siapa beliau nanti dulu ya. nanti dulu. Akan kita perkenalkan nanti, yang memperkenalkan adalah Diajeng Rina. Oke. Ya. Namun sebelumnya kita tetap harus memekikkan yang namanya Cedek Geni Open Your Mind. Tentu saja selalu di situ ya, Cedek Geni akan membawa Dimas Diajeng dan Netralis di sana. Semakin tambah termotivasi lah kalau bersama dengan kita. Ya. Betul. Ya. Monggo. Oke. Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-49 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat spesial, yang sangat istimewa sekali. Siapakah beliau? Beliau adalah Mas AKP Muhammad Adi Makayasa, Kasat Reskrim Polres Tuban. Ini malah aku ya. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat datang Mas, selamat datang di Cetik Geni. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ada sesi yang harus dilalui Mas. Namanya ada sesi pantik api. Oke. Nah, sebelumnya udah tahu apa belum pantik api? Sudah. Oh, sudah. Oh, namanya aja harus waspada. Oh. Semua sudah dipelajari. Ini belum ada di sini, sudah ada jawabannya. Sudah tahu jawabannya. Oke. Langsung saja ya. Yang pertama, komando atau perintah? Komando. Pidana atau perdata? Pidana. KUHP atau hukum adat? KUHP. Kapten atau kesebelasan? Kapten. Hukum atau aturan? Hukum. Tuntunan atau tuntutan? Tuntunan. Peringkat atau perangkat? Peringkat. Tatanan atau tradisi? Tatanan. Pangkat atau jabatan? Jabatan. Nah, yang terakhir nih, Dan, akal budi atau presisi? Presisi. Presisi. Jadi lebih penting presisi ya daripada akal budi ya. Sebenarnya penting, dua-duanya penting. Cuma kan memang harus pilih salah satu. Iya, yang prioritas yang mana gitu ya. Saya merasakan tadi itu Gimana? Ini ya, terfokus begitu. Terfokus ya, langsung tek 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 gitu. Bisa aja Bang ini. Nah, sebelumnya dengan tema episode kali ini yaitu How to Develop Your Will. Bagaimana cara membangun kekuatan kehendak kita. Nah, menurut komandan sendiri itu seperti apa sih, Dan? Bagaimana cara membangun kehendak kita itu yang harus seperti apa? Ya. Apa itu? Power will. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih. Ya, sama Bang Pipit, Bang Denny, Mbak Rina dan teman-teman Cetik Geni karena saya sudah diundang di acara podcast ini. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah orang-orang terbaik di Kabupaten Tuban. Tangan dulu. Aku kapan tepuk tangan malu saya. Jadi Bang Pipit, Bang Denny, Mbak Rina, realitas dalam sebuah organisasi ini seringkali terjadi ketika seorang pemimpin itu berharap kepada rekan kerjanya atau anggotanya untuk melaksanakan target yang sudah ditentukan. Akan tetapi amanah atau kepercayaan yang telah diberikan itu tidak dilaksanakan, sehingga menghambat pekerjaan dalam sebuah organisasi itu karena tidak bisa memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, dalam organisasi ini ada penyakit yang sering diidap oleh anggota. Nah, penyakitnya antara lain yaitu kudis.
Apa ini? Apa itu dan Pakai salep itu. Malam saya kecil itu. Bang Pipit tahu nggak kudis itu apa? Ini pasti beda ini. Kudisnya dulu sama sekarang beda ini. kurang disiplin ya? Iya. Tepuk tangan untuk Marina. 10 untuk Marina. Ini tadi kan yang dibilang sama Pak Kasat itu adalah bahwasanya itu anggota. Anggota ya. Saya bukan anggota ya. Ini bukan anggota bisa tahu ya. Anggota keluarga. Enggak, dia anggota Menwi. Kudis sudah. Terus kemudian Kudis. Contohnya anggota diperintahkan untuk melaksanakan apel pagi pukul 7. Kan tetapi dia melaksanakan apelnya terlambat. Datangnya jam 10 pagi. Nah, sehingga kurang disiplin. Harusnya datang jam 7, dia malah datang jam 8. Jam 10 tadi. Nah, Itu malah sudah selesai apelnya. sudah selesai. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu asma. Apa lagi? Meni. ini sebenarnya memang bukan asma ini bukan. Iya ya. Ini ada lagi asma. Asma Husna. Asmara cinta. Asma cinta. Apalagi itu asma. Asma itu asal mengisi absen. Oh, mahasiswa banyak itu. Curhatan seorang dosen ya. Jadi pada saat selesai apel ngisi absen terus pulang tanpa alasan yang jelas. Nah, itu kebanyakan penyakit dalam sebuah asal organisasi. mengisi absen ya. Iya, habis ngisi absen pulang. Oke. Terus penyakit yang selanjutnya asam urat. Pada mati. Ini sebenarnya komplikasi atau gimana? Iya. Dunia medis kayaknya. Konsultasi dunia medis. Asam urat ini apa lagi? Apa itu dan asam urat? Asam urat itu asal masuk kantor terus uring-uringan tidur. Ada juga gitu. Ada. Jadi dia ini tidak tahu target yang harus dikerjakan. Ini kayaknya tadi anggota tuh habis dimarahi istrinya kayaknya. Oh iya, Masalah keluarga. Terus tidak punya motivasi untuk bekerja yang lebih baik. Jadi asal masuk kantor terus uring-uringan tidur. Oke. Dirinya di kantor. Tapi itu lebih bagus daripada asma tadi ya. Asma. Iya. Asal mengisi absen. Ada penyakit lagi enggak? Ada. Kita keluarkan semua penyakit biar sembuh. Enggak begitu, soalnya penyakit-penyakit tadi kok kelihatannya saya juga ikut. Jangan-jangan Pak Dina anggotanya. Apa lagi Nina? Ya, selanjutnya itu penyakit pucat. Pucat. Iya. Kurang Pucat. kurang air. Apa ini? Apa ini? Pucat. 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 Iya, pucat. Pucat. Pulang cepat. Oh, Betul tadi Bang Deddy. tapi itu kan bagus nah. Artinya dia konsisten loh. Terlambat tapi pulangnya cepat, berarti dia konsisten. Cerdas ya. Konsisten dalam kesalahan. Harusnya misalkan pulang kantor jam 3:30, Iya. sebelum pukul 3:30 dia sudah pulang. Oke. Ada yang seperti itu juga ya. Ada. Terus ada lagi? Terus yang terakhir itu penyakit flu. Flu. Jangan-jangan COVID. COVID ada 19. Flu-nya F apa V? F. F. Flu. Apa itu dan flu ini? Facebookan melulu. Bukan melulu. Jadi lebih berat untuk bermain media sosial, Facebook, daripada mengerjakan tugas pokoknya. Dia kan nyari ini, cyber, dia nyari Facebook itu kan nyari catatan, Nyari kasus itu. Iya. Nah, kalau tadi terus penyakit-penyakit itu tadi itu terus hubungannya dengan willpower itu seperti apa ya? Ya. Jadi ketika kita ingin mencapai target yang kita inginkan, ataupun ketika kita ingin mencapai impian kita, terkadang itu ada hambatan yang begitu besar yang menghalang-halangi diri kita untuk mencapainya. Oke.
hambatannya adalah kemauan atau kehendak kita yang kalah dengan godaan yang memberikan diri kita kesenangan jangka pendek. Semua orang itu Dan. Ini anggota semua disuruh nonton ya Dan. Semua orang potensi Tidak nonton dihukum nanti. Awas lo ya. Aduh, pengancaman ini. Terus tadi dilanjut Dan, Ya. ada seperti itu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan Mbak Rina. Iya. Ya, Mbak Rina punya rencana mau masak nasi goreng Iya, masa masker. untuk suaminya. Amin. belum bersuami. Belum bersuami. Iya. Oh belum? Beberapa tahun yang akan datang ya. Sebenarnya dia nyari yang susu dah. Berarti Masih mahasiswa. untuk pacarnya lah. Iya. Nasi Iya. goreng cinta. Bentuknya cuma waru itu sih. Rasanya yombo. Iya iya. Ya, Mbak Rina punya rencana untuk membuat nasi goreng. Iya. Tetapi ada suara-suara dalam diri Mbak Rina yang membisikkan, nanti saja, kita nonton TV dulu aja. Akhirnya karena kasihkan nonton TV, memasak nasi gorengnya itu tidak jadi, urung dilaksanakan. Berarti cuma ada niat. Enggak begitu, itu memang kebiasaanmu. Ya kan begitu. Nah, terus gimana itu Dan kalau kayak gitu? Ya. Nah, ada lagi contohnya nih, Ada lagi. Bang Denny. Jadi contohnya pada saat kita membaca buku. Iya. Ya. Pada saat kita membaca buku, ini kita targetkan buku ini kita baca sampai habis. Misalkan ada 50 halaman. Nah, akan tetapi baru 5 halaman timbul rasa ngantuk. Timbul rasa lapar. Pak Denny itu. Udah, nah. Aku kan yang Nggak salah. Akhirnya niat kita untuk membaca buku itu sampai habis. Urung, baru 5 halaman sudah tutup. Iya. Akhirnya habis makan terus tidur. Biasanya ada yang ngedit berita susah itu terus tidur. Nah, itu sebelahnya. Berita, baca buku. Oh, baca buku. Ada telepon. Kecelakaan. itu aja itu jarang. Banyak kan ya tadi lah tidur. Nah, itu. Iya. Terus kemudian Itu terjadi karena kemauan atau kehendak kita tadi kalah dengan godaan-godaan yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan kemauan atau kehendak kita agar bisa mengalahkan godaan-godaan yang memberikan diri kita kesenangan jangka pendek? wah, Ini konsultasi psikologi. Ya. Jadi dalam buku yang berjudul How to Develop Your Willpower karangan Claire Tremajer, nah itu ada beberapa cara untuk meningkatkan kemauan atau kehendak kita agar bisa mengalahkan godaan yang ada pada diri kita. Caranya yang pertama dengan menimbulkan ketertarikan terhadap apa yang kita kerjakan. harus senang ya. Ya, mencintai apa yang kita kerjakan. Fans. Ya sudah kita cintai dan cuma terus bosen Dan. Ya biasa. Biasa yang kita Curhat ini. Curhat ini. Dan kok terus ngamati aku terus beneran gitu. Iya. Ya, mencintai yang kita kerjakan. Contohnya ketika kita bermain game, ya, mungkin Bang Pipit dulu waktu masih muda, Bang Denny, Mbak Rina pernah bermain game, terus timbul tadi ada rasa ngantuk, rasa lapar, tetapi perasaan itu bisa hilang karena kita mempunyai ketertarikan dengan bermain game. Mungkin yang kita targetkan itu 1 jam bermain game, ini bisa berjam-jam bahkan lupa waktu. Padahal lapar. Tapi bisa hilang itu rasa laparnya, rasa hausnya, Saking asiknya. Karena tadi kita mencintai apa yang kita kerjakan. Seperti halnya juga di dalam pelaksanaan tugas saya sebagai seorang kasat reskrim yang bertugas untuk melakukan kegiatan penyelidikan maupun penyidikan. Ini juga harus didukung kemauan atau kehendak yang kuat, sehingga apa yang sudah
kami targetkan itu dapat tercapai. Kadang-kadang kan juga ada sebenarnya kasus yang sama begitu ya Dan ya. Dan jenengan apa enggak gini juga lah. Kamu paling wis ngene iki wae gitu ya. Nah, pasti ada rasa kayak gitu juga kan. Karena ngadepinnya juga monoton ya. Pasti kasusnya seperti itu gitu. Ya kan? Makanya kita harus menimbulkan ketertarikan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi rasa bosan itu bisa kita hilangkan. Itu adalah godaan tadi dalam diri. Dan ini kan reskrim ya. Betul. Artinya, mungkin dasar yang banyaknya orang nggak tahu, reserse dan kriminal itu apa sebenarnya? Mungkin jadi reserse itu adalah fungsi teknis kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana. Lidik dan sidik. Betul. Kemudian juga melakukan identifikasi untuk penegakan hukum seperti sidik jari pada saat olah TKP. Seperti itu. Itu adalah reserse. Kenapa nggak disebut sebagai detektif? Beda. Sebenarnya sama tugasnya. Betul. Tugasnya sama. Tapi sama. Detektif itu kayak intel gitu kan? Betul. Lebih kayak intel ya. Intel itu melakukan penyelidikan. Tapi dia tidak bisa melakukan penyidikan karena yang punya kewenangan adalah kepolisian. Beda. Oke. Baru tahu ya. Semua orang bisa menjadi detektif. Termasuk saya juga bisa penyelidikan ya, hanya penyelidikan. Teman-teman wartawan itu sebenarnya detektif ya, sama penyelidikan. Iya betul. Kita nyelidiki. Ini maksudnya begini ya. Iya. Makanya saya tahu ini keren gitu. Betul. Gitu. Silakan makan. Bang Siro detektif Conan ya. Bukan, karena kameramen Canon. Canon. Oke, berarti itu tadi kalau umpamanya ada seperti tadi ya, kasus sama, terus kemudian penyelidikan dan penyidikannya ya begitu aja. Itu kan ya istilahnya jenuh ya. Iya. Nah, tadi selain menimbulkan ketertarikan atau mencintai apa yang kita kerjakan, cara untuk meningkatkan kemauan atau kehendak kita yaitu dengan mempunyai mental pantang menyerah. Mental sang juara. Hal tersulit ya. Kira-kira apa? Kan biasanya dalam proses lidik dan sidik ini kan paling tidak ada 2 alat bukti cukup. Iya. Nah, itu apa saja? Yang sulit itu apa sebenarnya? Seperti apa mungkin punya pantang menyerah. Iya. Iya. Sulit dalam perkara pidana itu apabila tidak terungkap kasusnya itu. Barangkali ada satu contoh gitu mungkin seperti apa? Ya misalkan kasus pembunuhan. Kita tidak dari hasil penyelidikan alat bukti yang dikumpulkan, tapi belum bisa mengarah pada siapa pelakunya. Petunjuk gitu ya. Iya. 2 alat bukti ini bisa saksi ya? Ya, alat bukti, barang bukti itu bukan ya? Saksi, surat, seperti itu. Iya. Itu berarti minimal 2 atau minimal 2. Baik. Kalau 2 itu tidak terpenuhi 1, otomatis tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan. Ya. Seperti lah itu dengan kerja keras seperti apa itu Dan? Kalau umpamanya stuck seperti itu, gimana itu solusinya? Itu yang banyak. Ya namanya reserse itu adalah kerja tim. Oke. Jadi semboyannya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya bercerai kawin lagi. Jadi kasus seberat apapun, kalau kita kompak, solid, insya Allah itu bisa terungkap. Yang penting punya kemauan, kehendak untuk mengungkap kasus itu. Tadi mental pantang menyerah. Jadi gagal coba lagi, gagal coba lagi, nggak terungkap lidik terus, nggak terungkap lidik terus sampai terungkap. Gitu. Dan ada semacam ini ya cerita bahwasanya semacam mitos Iya. Di reskrim itu saya dengar sudah lama. Kalau misalkan ini kita tidak tahu apa hubungannya, apa kaitannya. Kalau misalkan penemuan mayat gitu ya, ini kriminal, tidak kriminal. Penemuan mayat, dia korbannya ini tengkurap, itu sulit diungkap. Bener dah gitu.
Ini kesesatan penalaran. Tapi ini saya dengar dari petugas. Kalau korbannya tengkurap pasti susah. Ini semacam mitosnya di reskrim, di reskrim seperti itu. Karena senangnya Jadi kalau korban pembunuhan katakanlah ya, Iya. dia posisinya tengkurap, itu sulit sekali untuk mengungkap. Tapi kalau mungkin tengada gitu, Iya. itu lebih mudah. Nah tengkurap itu lebih sulit katanya seperti itu. Ya, untuk pembuktiannya kita tergantung alat bukti, Bang. Jadi mau dia terlentang, Nah ya tertarik juga. Nggak ada hubungannya artinya ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Makanya ini saya tadi kan katakan mitos gitu. Mitos, betul. Dan kebetulan waktu itu di Tuban pernah ada kejadian. Si korban dibakar. Posisinya tengkurap di tengah hutan. iya, Alat bukti juga sulit. iya, Terus tadi akhirnya menemukan salah satu bukti itu kalungnya. Ternyata kalungnya nggak kebakar dan Iya. masih ada dan ditinggal oleh pelakunya. iya. Itu Jadi pernah dibakar. untuk pengungkapan kasus itu kunci utama adalah TPTKP, TPTKP. tempat Apa itu? pengolahan TKP. Oh, oke. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara TPTKP. Oke. Itu kunci utama untuk melakukan pengungkapan kasus. Apabila kita melakukan olah TKP yang benar, nah disitulah banyak alat bukti nanti yang bisa kita dapatkan untuk mengungkap kasus. Ini kayak sandiwara yang luar negeri NCIS itu ya. Iya, Apa itu Criminal Science and Investigation ya. CSI. CSI ya, Iya. Crime Science and Investigation. Wah ini menarik ini. Ya tadi udah kita ya. Aduh, kalau mau ungkap-ungkap kayak gitu agak ngeri saya ya. Ya, tadi ada berarti yang kedua adalah sikap pantang menyerah itu. Apapun yang ada di TKP katakanlah ada penyelidikan, ada project dan lain sebagainya seperti itu. Yang ketiga apa ini? Yang ketiga kita melakukan hal-hal yang positif dan membuang hal-hal yang negatif. Nah, contohnya setiap pagi. Tapi kadang-kadang yang negatif itu menyenangkan kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang sih. Nah, semuanya sih. Nah, harus bisa membuang itu ya. Betul, Bang. Jadi misalkan kita bikin schedule untuk olahraga rutin, makan Oke. Oh, sehat. Iya, itu untuk memotivasi. itu untuk meningkatkan kemauan kita atau kehendak kita dengan kebiasaan. Karena kebiasaan ini kan membentuk karakter. Oke. Ya, kalau biasanya marah-marah, ya nanti karakternya jadi pemarah. kan reskrim ini Dan ya. Iya. Reskrim, apakah ya gimana kita bisa berpikir positif kata-kata bahwa kan setiap manusia itu pasti berbuat jahat. Jadi kan ya nggak mungkin positif kan? Gimana ya? Ngelihat orang kan, Iya. wah ini penjahat, nah gitu. Nggak seperti itu ya? Oh enggak. Ada kayak gitu ya? Saking waspada. Karena Ya saking waspadanya. kita harus mempedomini azas praduga tak bersalah. Oke. Iya. Ada itu oke. Ya, Betul. ya. Jadi mungkin bedanya antara intelijen sama reskrim Iya. di situ. Kalau reskrim kan setelah ada tindak pidana baru di ini kan baru Lakukan penyelidikan. ditindak, ya Iya. baru tindak. Tapi kalau intelijen sebelum. mengendus Iya, sebelum mengendus. kejadian seperti apa kayak gitu. Ya, Oke. itu bedanya. Wah, enak jadi intel ya. Semuanya sebenarnya enak, Bang. Asal ditekuni aja. Enak jadi dosen Apa jangan-jangan Pak Didi mau pindah haluan profesi intelijen? Nah, saya kan juga senang ini toh, senang cerita-cerita detektif itu Oh, kan iya. yang seperti Sherlock Holmes. Oh, Sherlock Holmes. Ya, itu awal dari mulai. Nah, ini saya cerita malah nih ya. Itu mulai cuma- SMP saya sebenarnya. Cuma sering-sering cerita aja Pak. Tapi kan profesinya belum tahu intelijen seperti apa. Iya juga sih. Nah iya. Iya juga sih. Malah sekarang senangnya Avenger. Ini kenapa Pak Didi jadi curhat? Iya. Jadi curhat. Oke, dan lanjut Dan. Yang keempat apa Dan? Ya. Ada nggak? Yang keempat adalah the power of kepepet. Tuh. Nah, itu. Apa itu? Iya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kemauan atau kehendak. Tapi ini enggak bagus. Contohnya Nggak bagus ini ya. enggak bagus. Contohnya gini, Mbak Rina Iya. lagi jalan di komplek rumah, terus lihat ada seekor anjing. Iya. Terus anjing tersebut menatap Mbak Rina, kemudian ikut terus dikejar Mbak Rina oleh anjing itu.
Iya. Kemudian karena Mbak Rina takut, di depan Mbak Rina itu tembok tinggi. Oke. Kepepet. Nah, akhirnya karena kepepet tadi Meloncat. Mbak Rina nggak bisa loncat. Hop. Oke. Nah, itu Jurus terakhir itu. Iya. Ini juga the power of kepepet ini banyak juga pelajar pada saat mau ujian. Nah, jadi SKS katanya, sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malamnya baru belajar karena kepepet. Iya, saya juga kalau kepepet, kalau sudah deadline itu baru ngalir kadang-kadang. Ngetik itu ngalir gitu loh. Dan ternyata Lebih bisa mengalir Iya, katanya. bisa mengalir kalau kepepet Iya. karena harus dikerjakan, harus cepat selesai. Hidup kepepet. Kalau sudah sama deadline, ya? waduh, mau. sama sih. Tapi itu enggak bagus itu. Nggak maksimal. Bang Pipi. Iya, iya. Tapi pernah nggak ketika ada penyelidikan begitu, the power of kepepetnya ada? Ada nggak salah satu contoh? Wah, mentok banget terus tiba-tiba, wah ini menemukan sesuatu gitu. Pernah nggak kasus-kasus kayak gitu? Oh jadi kalau seperti itu belum pernah ya. Oh, belum pernah. Jadi sering terjadi itu, misalkan kita menargetkan target ungkap kasus Ya, target kasus. pada anggota minimal 1 bulan ini dua target. Nah, akan tetapi pelaksanaannya baru 1 target. Nah, kemudian Kasat memberikan pressure kepada Tekanan. untuk mencapai target tersebut. Akhirnya mereka kepepet. Akhirnya ya Lulus juga itu? bisa juga sebenarnya, tinggal kemauan. Oke. Iya, sebenarnya banyak perkara yang bisa diungkap selain dari pengaduan masyarakat, juga perkara yang melalui tangkapan polisi, seperti misalkan tadi judi, kemudian narkoba, prostitusi. Itu tanpa laporan kita bisa melakukan penangkapan. Oke. Gitu. Iya. Karena sudah ada kejadian memang ya. Iya. Nah, ini mitos lagi nih kayaknya. Wah. Ini kenapa? Ini perkara ini Mitos. wis takkan gak itu. Ojo ono misteri ya. Tidak ada milik. Enggak. Ya. Di dunia reskrim, kadang-kadang tidak lepas sama yang namanya dukun kadang-kadang. Untuk nyari pelaku ini kan susah juga. Iya. Nah, Itu saya kalau itu Nah, saya makanya dengar itu ada juga anggota itu yang bilang, kita biasanya kesana mas nyari ini informasi ke Mbak ini misalkan. apakah dukun itu termasuk Bagian wheel dari of power? Gitu udah. Gimana dah? Itu sesat itu. Satu ya. Jangan-jangan bayangannya Badukun bisa jadi intelijen. Wah, ternyata Mbak Dukun intelijen. Iya. Jadi saking bingungnya kadang-kadang anggota ini kemana? Alat bukti susah. Mungkin nyari. bisa jawab itu susah. tentang mitos yang itu gimana dah? Oh ya, jadi jangan pernah percaya yang namanya dukun. Oh gitu. Oke. Apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan tugas di reserse, timbulnya nanti sesat itu. Jadi misalkan sebagai contoh bang, kata dukunnya, wah pelaku pembunuhannya nih Bang Siro. Oh iya. Ternyata. Wah. Ternyata alat buktinya tidak cukup untuk mengarahkan pada Bang Siro. Terus kita tangkap, akhirnya komplain sama masyarakat, salah tangkap. Bingung ya. Ternyata gara-gara ini Mbak Dukunnya nggak suka sama Siru. Iya, fitnah. Ya, dulu pernah mungkin Ah. di PHP-in, dukunnya perempuan kan, iya. dukun beranak. Wah. Kok sangat jelas tuh? Iya, itu dukunnya bilang pelakunya ke selatan, ternyata alat buktinya GPS-nya bilang ke timur. Iya. Bingung nanti. Jadi sesat nanti. Sesat itu ya. Iya benar. Betul. Baik. Mas Pipit ada lagi mitosnya ya? Atau diajak Rina? Saya nggak punya mitos, saya nggak ada. Ya, kali mitos. aja mau bertanya tentang gimana reskrim itu. Ya, masa saya terus ya? Wah, dari tadi Pak Denny ya. Oh iya. Reskrim. Nah, untuk penangkapan sendiri ini dan biasanya kan penyelidikan sama penyidikan kan ya. Iya.
Penyelidikan dulu apa penyidikan dulu? Penyelidikan dulu. Penyelidikan Iya. dulu ya. Lidik dulu. Nah itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu Dan? Satu kali kasus misalnya, katakanlah kriminal narkoba gitu, berapa lama itu kira-kira? Tergantung jenis kasusnya, Mbak. Yang pernah ada itu kasus seperti apa coba? Jadi seperti kasus pembunuhan, Mbak. Itu bisa kita cepat melakukan pengungkapannya. Kalau pelakunya menyerahkan diri. Nah ini nih. Itu memang dia memang sengaja. Kalau maling aku penjara penuh ini. Enggak, itu tobat dia. Tobat Nasuha. Tergantung kasusnya. Tidak semuanya pembunuhan susah diungkap. Ada juga yang gampang, pelakunya menyerahkan diri. Biasanya karena apa Anda? Seperti ada yang namanya kita kenal caro itu ya. Jadi habis berantem, terus ada yang mati, terus menyerahkan diri ke kantor polisi. Gitu kan masih ada seperti itu. Ada ya, Bang? Dan rata-rata memang langsung menyerahkan diri. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Memang karena sudah niat. Iya. Habis, iya di ada lah, juga banyak sekali, masih ada kayak gitu. Iya. Nah, saya pernah baca ini, Dan. Mungkin keluar dari willpower itu ya. Satu seperti ini, Dan. Apa benar bahwa kasus meracuni orang itu saya pernah baca bahwa 95% kasus meracuni itu susah untuk diungkap. Benar apa enggak? Tadi Seperti itu. kalau alat buktinya sudah cukup, itu bisa kita ungkap. Alat bukti cukup. Ya, misalkan saksi-saksi mengetahui siapa pelakunya, kemudian didukung dengan petunjuk misalkan CCTV. Kalau Mas Dan kemarin kan ada itu kasus yang berapa sampai 1 tahun ya kalau nggak salah itu. Mirna itu pembunuhan Mirna. Cyanida itu. Iya. Kopi cyanida. Iya, kopi cyanida itu kalau Mas Dan melihatnya seperti apa kasus? Ya memang kalau alat buktinya terbatas, kita harus berusaha untuk mengumpulkan alat bukti yang ada kaitannya. Seperti kita harus memeriksa ahli forensik. Ya. Oke. Bekerja sama dengan itu ya. Betul. Oke. Jadi kita harus bisa mengetahui penyebab kematiannya ini diracun ataukah memang karena penyakit. Oke. Kalau umpamanya alat detektor kebohongan itu gimana, Dan? Ada nggak itu? Nah itu ada digunakan waktu itu di Mabes Polri ya, detektor kebohongan itu. Tapi itu tidak hanya alat itu saja yang digunakan untuk bukti, tapi itu hanya petunjuk, bisa menggunakan alat bukti yang lain, Bang. Jadi tidak hanya, jangan terpaku pada itu saja. Iya. Artinya itu hanya sebagai petunjuk saja ya. Iya, betul. Belum sebagai kesimpulan bahwa dia itu seperti ini gitu. Iya, belum tentu pelakunya. Bisa saja pada saat digunakan alat detektor itu dia sedang grogi. Jadi tekanan Memperlihatkan bahwa malah nggak akurat lah saya nggak. Iya, betul. Karena psikologisnya mungkin ada gangguan. Nah, kalau penghilangan barang bukti kayak gitu gimana, kan? Ya. Kayak kemarin saya sebenarnya masih dengan kasusnya Mirna yang kemarin itu kan ada yang setelah dia menolong katakanlah terus celananya itu dia bakar dan dia buang kayak gini itu. Yeah. Artinya bahwa bagaimana kita bisa melihat bahwa itu kamu menghilangkan barang bukti. Ya, makanya kita jangan terpaku satu alat bukti. Tadi itu minimal 2 alat bukti. Iya, betul. Ya. Saksi sebanyak-banyaknya kita kumpulkan untuk memberikan petunjuk ini siapa pelakunya yang sebenarnya. Oke. Seperti itu, Bang. Artinya bahwa apa yang kita bicarakan ini secara teori tapi nanti praktek di lapangan itu lebih wah lagi sebenarnya ya. Iya. Yang penting kita tahu teorinya dulu. Iya. Teorinya dulu. Tapi kalau di lapangan wah repotnya kayak gimana itu? Ya, makanya tadi saya bilang reserse itu kerja tim. Jadi tidak bisa Satu-satu. kasat sendiri yang kerja untuk mengungkap kasus. Nah, harus kerja. Boleh cerita Anda, Dan? Pernah nggak yang kasus menurut Mas Dan ini yang kelihatannya yang wah gitu? Pernah nggak nangani kasus yang aduh gitu?
menurut saya semua kasus itu sama. Gitu ya. Iya, jadi tergantung teknik dan taktik kita untuk mengungkap perkara tersebut. Teknik ya. Iya. Siap. Nah, mungkin yang belum diceritakan latar belakang Bang Adi ini dulu dari mana, sekolahnya di mana, betul. Perkenalan berapa, belum sempat semua. Ini di belakang ini malah ini. Malah di belakang. Pernah bertugas di mana saja. Ada saking senengnya sama willpower itu. Willpower. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Makayasa. Pertama kali saya bertugas di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Iya. Usia sangat muda loh ya. Kemudian saya sekolah S1 PTIK Di Bandung, di Jakarta. Jakarta. Sekolah perguruan tinggi ilmu kepolisian. Iya. Kemudian lulus PTIK S1 saya ditempatkan di Polda Riau. Nah, Polda Riau. Kemudian setelah dari Polda Riau saya melanjutkan sekolah S2 PTIK di situ di Jakarta tadi selama 2 tahun. Setelah lulus saya ditempatkan di Polda Jatim. Ya. Di Jatim mulai tahun berapa? Di Jatim tahun 2020. Baru. Iya. 2020. Dan sekarang jadi Kasat Reskrim Tuban. Sebelum di Tuban di mana? Sebelum di Tuban tadi di Polda Jatim. Polda Jatim langsung berarti dari Polda Jatim langsung di sini. Barangkali Iya. jadi kasat di mana belum ya? Untuk jabatan saya pernah menjadi Kapolsek Oh, di Kamu mana di itu? Trimurjo, Lampung Tengah. Oh, Lampung. Iya. Kemudian Kasat Narkoba di Metro Lampung. Oke. Metro. Ya, Metro Lampung. Metro ya. Lampung, bukan Metro Jaya, Bang. Iya, Metro Lampung. Iya. Terus di Riau saya menjabat Kasat Binmas. Oke. Kasat Binmas. Kemudian Kasat Narkoba lagi. Kasat narkoba. Ya, kedua. Setelah itu Kasat Reskrim di Riau. Oh iya. Oke. Itu semuanya milih enggak sih sebenarnya ketika di Ataukah memang sudah ditugasi gitu Penempatan ya, dari penempatan atasan gitu? tugas. Sudah di Oh, gitu, sudah ya. dari pimpinan yang menentukan. menentukan. Jadi kita tidak bisa milih. Ya, dari semuanya itu jenengan lebih senang yang mana ya? Kalau menurut saya semuanya sama, semua fungsi. Iya. Kasusnya sama, penempatannya Iya. sama. Bedanya narkoba dengan reskrim ini. Iya, ya, Mbak. Kalau Iya. narkoba harus lidiknya yang kuat mungkin ya. Sebenarnya narkoba itu juga bagian dari reserse, Reserse. Iya. narkoba. Oke. Dulu itu kan gabung, Bang. Iya. Narkoba, tindak pidana umum, Belum dipisah narkoba, dulu. iya. Kenapa dipisah itu? Karena biar fokus ya, benar fokus. Oke. Karena kalau semuanya dijadikan satu, nanti tidak fokus. Oke, karena mungkin juga pergerakan dari kasus ini butuh fokus yang lebih ya, kali ya. Iya, betul. Oke. Ya termasuk pandemi ini kan refocusing gitu. Tapi jadi pushing. Refocusing. Refocusing. 2 periode. 2 periode. Iya. Enggak boleh politik. Iya. 3 periode. Betul sekali. Kalau dengan Miss siapa? Nah, siapa? Miss Arum itu satu akademi. Itu junior saya. Jauh. Junior. Jauh. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2013. Tapi juga dari Palembang beliaunya. Iya, satu kampung. Oh. Galo. Satu kampung ya. Satu kampung. Artinya satu kota atau beda? Dari Kalau saya tidak tahu pastinya Palembangnya di mana. Gitu. Cuman sama-sama Palembang. Wong Kito Galo, Palembang. Wong kita Galo, bisa kesini lagi ya. Dan selama di Tuban ada kasus yang Menarik. menurut jenengan menantang. gimana gitu, maksudnya yang paling berkesan buat jenengan apa dah? Selama di Tuban bongkar kasus apa gitu. Unboxing kasus. Unboxing. Iya. Ya tadi saya sampaikan, menurut saya semua kasus sama. Oh. Yang menjadi sulitnya itu kalau alat buktinya itu kurang. Yang paling sulit dah?
sebenarnya kan tidak ada yang sulit kalau pelakunya menyerahkan diri. Nggak ada yang sulit. Nah kalau yang kemarin itu pencurian di mana di Disko Perindak itu, Iya. ya, Oh itu kan iya. Iya betul. dia pakai masker, jualan jamu, terus dia ini kan apa? Dalihnya berarti jualan Iya jamu. jualan jamu. Dan sekarang pakai masker jadi modus gitu loh. Jadi modus karena COVID itu kan pakai masker, itu malah nggak kelihatan wajahnya. Ya tadi itu karena kejahatan itu timbul karena ada niat dan kesempatan. Ya. Gitu, Bang. Niatnya mungkin karena faktor lingkungan atau faktor ekonomi. Nah, kesempatannya mungkin sistem keamanan, Ya, betul. sistem keamanan yang kurang, sehingga menimbulkan peluang untuk Melakukan kejahatan. Tapi kalau salah satu indikator itu dihilangkan, misalkan peluangnya dihilangkan, cuma ada niat saja, kejahatan ini tidak terjadi. Makanya untuk peluang ini bisa diperkuat sistem keamanan. Kayaknya dia juga mengembangkan teori tadi, willpower tadi. Harus pantang menyerah. Dia survei lokasi mana di data. Ya jelas sudah penyelidikan kayaknya, sudah Iya. penyelidikan dia, sudah tahu. Ada Ya, ini sudah sudah di mapping. mapping. Karena jam Survei istirahat, sama dia. Iya. nggak boleh lewat depan, lewat belakang. Lewat samping. Ya begitulah ya. Ya, makanya kita harus tetap waspada dan waspadalah. Waspadalah karena habis ini ada yang lewat. Dia cek. Oke, baik, terima kasih. Di podcast ketiga ini tentu ada sponsorship yang mendukung di acara kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei, ada Biton Adventure, Ya. ada Seafood Putra Rogolawe. Halo Cato. Ya. Pakai catok. Ya nggak saben catok ya lu catok. Selanjutnya ada Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier. Bagi yang butuh seafood bisa ke Gibran Agni Radia. Oke, Mas Den suka dengan seafood ya? Wah, suka. Suka. Itu. Tuh. Ini ada nih supplier. Boleh dicoba kan? Persenannya lo ya. Langsung lagi ya. Direct marketing. Kemudian ada dari Huin Pie. Wait, piye? Dan yang terakhir ada dari Rina Widya Fashion. Nah, saya sendiri. Yo, Terima kasih ya. pantasan tampilannya beauty ya. Langsung saja saya kembalikan lagi ke Pak Denny ya obrolannya. Semakin lama semakin kocak malah. Nah itu, dan tadi kan pasti ya tiap kan tadi kerja tim tuh, pasti ada tuh yang aduh susah ya wong iki kan begitu. Oh, iya. Nah itu gimana itu biar memotivasi mereka ini? Diajak lari apa suruh push apa gimana ya? Apa? Memang pasti ada yang namanya pohon terkenal. Apa itu? Pohon terkenal itu misalkan dalam satu kelompok ada yang elelean. Oh. Buang aja nih. Elek-elekan kamu. Elelean. Nah itu gimana Dan caranya? Jadi kita harus fokus pada pemecahan masalahnya, Bang. Oke. Jangan fokus pada masalahnya. Karena kalau fokus Oke. pada masalahnya, pemecahan masalahnya tidak akan timbul. Oke. Jadi apabila ada anggota yang tadi kurang semangat dalam bekerja, ini perlu kita analisa. Ya. Ada kendala apa yang terjadi dengan anggota tersebut? Ya, biasanya dalam sebuah organisasi itu bukannya anggota itu tidak memiliki kompetensi, Bang, tapi karena perintah yang diberikan oleh pimpinan itu tidak jelas, ambigu. Jadi dia tidak tahu apa yang Harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan. Makanya sebagai seorang leader itu harus memberikan perintah yang jelas kepada anggotanya, apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, dan kapan waktu pengerjaannya itu harus selesai. Nah, tapi kalau misalkan sudah diberikan penjelasan secara detail, amanah yang diberikan itu tidak dilaksanakan, maka siap-siap dia akan kehilangan kepercayaan, Bang. Nah, maka siap-siap dia untuk dievaluasi ataupun diganti posisinya, karena dunia pekerjaan saat ini kan sangatlah kejam, butuh
anggota yang berkompetensi. Karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang mau mengganti posisi kita. Yang mau ngantri. Jadi harus mempunyai willpower tadi. Ya, ini kekuatan willpower dan tuh kalau boleh tahu tadi tujuannya apa Dan? Willpower itu sebenarnya. Ya, jadi ini adalah satu ilmu pengembangan diri. Jadi dengan kita mempunyai ilmu pengembangan diri, jadi kita bisa mempunyai kemampuan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Mengevaluasi diri. Betul. Sehingga kalau kita tahu kekurangan yang ada dalam diri kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi artinya willpower itu memang mengevaluasi kita, kemudian memilih positifnya lagi seperti apa, kemudian kita bertindak lagi seperti itu lagi. Wah, aduh. Betul. Itu perjuangan adalah pelaksanaan. Kata-kata tetap gitu. Itu didapat dengan cara belajar. Karena kita kan pernah sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Di sekolah kita disuruh belajar. Tapi apakah kita diajarkan bagaimana caranya belajar? Terus di sekolah kita disuruh menghafal. Apakah kita diajarkan bagaimana caranya menghafal? Nah, setelah lulus sekolah kita disuruh mencari pekerjaan, mencari uang. Nah, apakah kita diajarkan untuk mencari pekerjaan, mencari uang? Nah, setelah kita dapat pekerjaan, dapat uang, kita disuruh menikah. Nah, apakah kita diajarkan cara mencari pasangan? Nah, itu harus belajar. Itu ya yang oke. Ada kemauan untuk belajar. Nah, belajar ini ada dua macam cara belajar. Yang pertama belajar melalui diri sendiri. Yang kedua belajar melalui orang lain. Nah, belajar melalui diri sendiri itu dengan pengalaman. Jadi pengalaman kita itu dijadikan ya pedoman hidup kita, pelajaran buat kita sendiri gitu ya. Kemudian belajar melalui orang lain yaitu belajar secara langsung dan tidak langsung. Kalau belajar secara langsung itu melalui mentor atau guru atau senior yang mampu membimbing kita langsung untuk sukses, untuk menjadi yang terbaik, seperti itu. Dan belajar secara tidak langsung yaitu melalui membaca buku. Nah, seorang pengarang buku itu Bang, dia mulai mengarang itu kira-kira sekitar usia 40 tahun. Jadi buku yang dia buat itu adalah pengalaman hidupnya selama 40 tahun. Itu baru satu buku kita baca sama dengan kita belajar 40 tahun pengalaman orang sukses. Coba kalau kita kali 100 buku, 40 tahun kali 100 jadi 4.000 tahun pengalaman orang sukses yang kita pelajari. Jadi tidak perlu tua untuk belajar, untuk mendapatkan pengalaman, tapi membaca itu sudah bisa. Tapi ada metode yang cepat tuh sekarang belajarnya di medsos. Bisa instan. Iya. Tapi instan. Betul. Saya senang kalau sudah perang komen. Mas. Benar atas segala komenan. Ya sebenarnya sih bukan begitu sih. Memang saya buat begitu biar ayo konflik. Memang impresinya Pak dosen politik itu. Kontra. Baik, closing. Oh iya. Closing statement. Ini sudah ya? Sudah. Oke. Iya. Waktu yang memisahkan, tapi kerjasama kita jangan terpisahkan. Siap. Besok-besok kalau ada kasus besar ya Dan ya, kita pasti undang panjenengan lagi. Ya, terima kasih. Itu permintaan dari itu kan? Dimas diajak dan monggo Dan, ada pesan untuk atau closing statement untuk Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di sana? Ya. Jadi dalam hidup kita ini jangan berhenti untuk belajar. Belajar dan terus belajar, karena kita tidak akan lepas dari yang namanya belajar. Dan jangan puas dengan satu ilmu yang kita miliki. Baru satu ilmu yang kita miliki, kita sudah merasa paling pintar segalanya. Dan perlu disadari bahwa manusia ini adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Jadi belum tentu kalau kita pintar ilmu hukum, kita pintar ilmu agama juga, kita pintar ilmu kedokteran. Jadi dengan belajar kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dan kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Seperti itu.
menjadi generasi pembelajar untuk menjadi manusia seutuhnya, apalagi untuk menjadi manusia yang bijaksana. Itu petuahnya ya. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Saya harapin ke kampus gitu. Ada yang mau ke kampus bro. Ada yang mau ke kampus bro. Ya. Baik, demikian 30 menit kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Sangat-sangat memotivasi, banyak nilai yang kita ternyata tidak kita duga ya. Seorang yang masih muda, seorang kasat reskrim, tapi bisa memberikan kita motivasi untuk bisa hidup dan berjuang seperti itu ya. Jangan pernah kalah, jangan pernah menyerah, tetap belajar dan belajar. Kita manusia pasti punya batasannya. Demikian kita akhiri, besok kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Cenik Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.